Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin ya rabbal alamin. Murid-muridku SMA Negeri 13 Bandar Lampung yang Bapak doakan semoga tetap diberikan kesehatan, sehat wal afiat jasmani maupun rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur, yang memberikan nikmat yang tiada terukur. Salah satunya adalah nikmat umur. Walaupun toh ketika buka dan sahur, kita buka dan sahur hanya dengan bubur, nggak pernah ada sayur, kita harus senantiasa bersyukur. Karena barang siapa kufur akan mendapatkan azab di alam kubur. Kemudian sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah Nabi yang tak pernah ke Lampung tapi namanya sungguh melampung. Beliaulah Nabi yang telah memberikan yakni cahaya Islam, telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah, zaman yang terang benderang ini. Hadirin murid-murid SMA Negeri 13 Bandar Lampung yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ibrahim yang berbunyi, wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya adalah apabila kalian mau mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kuberikan, kata Allah, maka Allah berjanji Allah akan menambah nikmat tersebut. Akan tetapi kalau kita diberikan nikmat, kita tidak mau untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah ada, maka janji Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Maka anak-anakku sekalian, betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sampai-sampai semua ranting-ranting pohon yang ada di dunia ini dijadikan sebagai pena, dan seluruh lautan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai tintanya untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentu takkan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin sekalian, ini kalau saya jelaskan definisi maka biasanya orang akan ngantuk. Maka saya akan berikan satu kisah saja. Satu kisah tentang syukur. Ada seorang yang sangat miskin, orang yang penghasilannya sangat kecil sekali, susah mau beli apa-apa, susah
Dia merasa susah ketika untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Akhirnya ketika dia merasakan saking susahnya, dia menghadap kepada seorang ulama besar yang hidup pada zaman itu. Dia bertanya kepada sang ulama, "Wahai ulama, mengapa saya sudah rajin ibadah, saya sholat, saya puasa, saya ibadah baca Quran dan lain sebagainya, tapi Allah tidak tambah rezeki kepadaku? Mengapa wahai ulama? Padahal saya sudah mensyukuri rezeki yang sedikit tersebut, tetapi kenapa tidak ditambah?" Akhirnya hadirin sekalian, ketika sang ulama itu mendengar seorang yang mengadu, seorang yang selalu mengeluh dari semua kisah yang ia ceritakan kepadanya, maka sang ulama bertanya kepada dirinya, "Wahai bapak, kalau seandainya kamu merasa sangat miskin, saya tanya kepadamu, seandainya Allah akan berikan kepadamu yakni harta sebanyak 500 dirham, namun Allah akan cabut yakni penglihatanmu, Allah akan butakan matamu, tapi nanti Allah akan kasih 500 dirham. Apakah kamu akan menerima 500 dirham tersebut?" Lalu hadirin sekalian, seorang bapak tersebut mengatakan, "Wah, buat apa saya punya uang banyak-banyak? Buat apa saya punya harta 500 dirham begitu banyak kalau seandainya saya tidak bisa melihat?" Akhirnya sang ulama pun bertanya kembali kepada bapak-bapak tersebut, "Wahai bapak, kalau seandainya Allah akan berikan kepadamu 1000 dirham, lalu Allah akan cabut satu nikmat saja yang ada pada dirimu, yakni pendengaranmu, engkau tak akan bisa mendengar lagi dan diganti dengan uang 1000 dirham. Apakah engkau akan menerimanya?" Lalu bapak tersebut mengatakan, "Wahai ulama, mengapa saya harus terima? Sementara saya tidak akan bisa mendengar lagi. Saya enggak mau." Akhirnya sang ulama memberikan penawaran yang terakhir, "Wahai bapak sekalian, kalau seandainya Allah akan berikan yakni 5.000 dirham, akan tetapi Allah akan cabut salah satu nikmat yang ada pada dirimu, yakni Allah akan lumpuhkan kakimu, Allah akan lumpuhkan tanganmu, Allah jadikan lumpuh pada tubuhmu. Apakah engkau akan mau menerimanya?" Lalu hadirin sekalian, seorang bapak tadi itu mengatakan, "Wahai ulama, buat apa saya punya uang banyak kalau seandainya tubuh saya lumpuh, kaki saya gak bisa buat jalan, kaki saya gak bisa digerakkan, tangan saya gak bisa digerakkan, buat apa itu semua?" Akhirnya hadirin sekalian, sang ulama pun dengan cerdasnya lalu ia memberikan pengarahan, memberikan nasihat kepada bapak tersebut, "Wahai bapak sekalian, kalau begitu syukurilah apa yang telah Allah berikan kepadamu. Jangan kau sibuk apa yang belum ada pada dirimu. Karena sedikit yang kau syukuri itu jauh lebih baik ketimbang yang banyak, akan tetapi kamu tidak bisa untuk mensyukurinya." Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat yang manakah yang engkau dustakan? Padahal nikmat yang diberikan Allah itu sangat banyak. Buat apa harta banyak kalau seandainya diri kita, tubuh kita, jasmani maupun rohani kita itu tidak sehat? Hadirin sekalian, maka saat ini jangan sampai ada yang merasa dirinya adalah orang yang miskin, padahal tubuhnya sehat, padahal nggak pernah ke dokter, padahal masih bisa makan dengan tangan sendiri, masih bisa merasakan nikmatnya memakan makanan yang nikmat. Karena banyak orang-orang yang mempunyai makanan nikmat, akan tetapi tidak bisa merasakan nikmatnya makan. Banyak makanan yang nikmat, akan tetapi tidak semua bisa merasakan nikmatnya makan. Oleh karenanya pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya menginginkan ini dan itu," maka tatkala Allah belum berikan kepada kita, maka kita harus husnuzon, kita harus berbaik sangka kepada Allah, karena boleh jadi yang belum Allah berikan kepada kita, karena Allah tahu
memang diri kita belum saatnya untuk menerima hal tersebut. Samalah seperti anak kecil misalnya. Anak baru 5 tahun minta sama orang tuanya dibelikan motor fiction. Wah, saya mau minta motor fiction. Wah, anak masih umur 5 tahun. Ya buat apa? Ya, maka orang tua nggak akan berikan kepadanya karena orang tua itu yakin, orang tua itu lebih tahu anak 5 tahun itu memang belum saatnya untuk naik motor fiction, ya, naik motor NMAX belum saatnya. Maka pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Toh walaupun sekarang ini banyak sekali musibah yang ada pada lingkungan kita, di negeri kita, di dunia ini, dengan meluasnya wabah COVID-19 atau biasa disebut dengan virus apa? Virus corona, bukan colorna ya, corona, COVID-19. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini, pada momen pesantren Ramadan, atau kalau bahasa dulu dinamakan pesantren kilat, disingkat sanlat, maka di sini Bapak akan menyampaikan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena hadirin sekalian, jangan sampai kita hanya sibuk beribadah kepada Allah saja, tetapi kita mengabaikan hubungan kita terhadap sesama manusia, terlebih kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa menjaga dua hal, yakni baik hubungan kita kepada Allah, yakni hablum minallah, dan kita juga harus baik hablum minannas, yakni kepada sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku baik kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, 11 MIPA 1, 11 MIPA 4, 11 MIPA 5 dan 11 MIPA 6 dan mengikuti pesantren Ramadan ini. Ada satu kisah lagi, yakni tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat. Inilah cara Rasul memberikan ilmu, cara Rasul memberikan pendidikan kepada para sahabat itu dengan cara bertanya. Dan Rasul bertanya itu bukan karena tidak tahu, bukan Rasul tidak paham, akan tetapi Rasul bertanya itu untuk memancing pemikiran para sahabat supaya lebih bisa melekat apa yang akan disampaikan kepada para sahabat yang lainnya. Hadirin anak-anakku, murid SMA Negeri 13 Bandar Lampung, maka Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kata Rasul, "Hai tuan-tuan, tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut, orang yang paling sial, orang yang paling rugi? Siapa orang tersebut?" Maka jawaban para sahabat pun bermacam-macam. Ada yang menjawab, "Oh, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika dipecat dari jabatan. Oh, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika dia jualan tapi jualannya tidak laku, nggak ada yang laku. Jual takjil di bulan puasa udah masak banyak-banyak, nggak ada yang beli. Wah, itu bangkrut itu." Wah, mudah-mudahan di antara hadirin sekalian di sini yang jualan takjil laris manis ya. Nah, tetapi ada sahabat yang memberikan jawaban, yakni seperti ini. "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Wahai Rasul, sesungguhnya orang yang paling bangkrut, orang yang paling sial adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya duit. Apalagi mau lebaran, bulan puasa mau lebaran, nggak kerja, libur, disuruh di rumah saja, nggak punya duit. Nah, akhirnya itulah orang yang paling bangkrut.
Karena orang yang punya duit sama orang yang nggak punya duit itu jangankan gaya hidupnya, gaya jalannya saja sudah beda. Oh iya, tapi apa jawab Nabi hadirin sekalian? Nabi menjawab, tidak, bukan. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang paling bangkrut dari golongan umatku, kata Nabi, bukan orang-orang yang dipecat dari jabatan, bukan orang-orang yang kalau jualannya tidak laku, bukan pula orang yang tak punya harta, tak punya duit, bukan. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang paling bangkrut dari golongan umatku. Dan Nabi pun tidak menjelaskan golongan orang Yahudi, bukan dari golongan orang-orang Nasrani. Nabi menjelaskan ini, yakni orang yang paling bangkrut dari golongan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa zakatin wa siyamin, yakni adalah orang-orang yang nanti datang di hari kiamat. Dia datang dengan membawa pahala salat, dia datang dengan membawa pahala puasa, dia datang dengan membawa pahala zakat di satu sisi, tapi di sisi lain dia datang membawa dosa terhadap sesama manusia, dosa terhadap sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka gampang saja nanti ketika proses di hari akhir, proses di Yaumul Mizan, kita sudah hitung-hitungan amal. Maka ketika ada orang yang datang, Tuhan, ini pahala sholat saya, ini saya sholat, ini pahalanya. Wah, akhirnya datang langsung dari sebelah kiri, ya datang, tik. Terus dia datang, Tuhan, tunggu. Dia memang menjalankan ibadah sholat, dia memang rajin ibadah. Akan tetapi ketika hidup di dunia, saya pernah dicaci maki, saya pernah dihina-hina, saya pernah diolok-olok, saya pernah dipanggil dengan nama-nama yang tidak baik. Pokoknya tajam lidahnya itu, kasar lidahnya. Saya tidak bisa memberikan balasan ketika di dunia, maka mumpung di akhirat seperti ini, mumpung di Yaumul Mizan, saya ingin meminta keadilan kepadamu, wahai Allah. Lalu Allah pun menanyakan, benar kau pernah mencaci maki orang tersebut? Dia jawab, benar ya Allah. Saksinya ada? Ada. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memutuskan, ya sudah, siniin pahala sholatmu, kasih ke orang yang pernah kau caci maki, kau hina, kau olok-olok, dan lain sebagainya. Lalu datang lagi dia, Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi dari sebelah kiri, tunggu Tuhan, tunggu. Dia memang membayar zakat, dia memang ahli sedekah, tetapi ketika hidup di dunia, dia pernah mengambil harta saya dengan cara yang tidak benar. Saya tidak bisa menuntut balas ketika di dunia, maka saya minta keadilan di sini. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun bertanya, benar kau pernah mengambil hartanya? Benar wahai Tuhan. Saksinya ada? Ada. Oh, akhirnya sudah, siniin pahala zakatmu, pahala sedekahmu, kasih ke orang yang pernah kau ambil hartanya dengan cara yang tidak benar. Ada dikasih. Dan yang lebih bahaya lagi hadirin sekalian, apabila pahalanya itu sudah habis, semua pahala ibadahnya sudah habis diberikan kepada orang lain, tetapi yang nagih-nagih masih banyak, ukhidha min khotoyahum, kata Nabi, maka diambil dosa-dosa orang yang pernah ia caci maki, dosa-dosa orang yang pernah ia hina, dan diberikan kepada orang yang suka mencaci maki tersebut. Maka hadirin sekalian, bahayanya, ruginya orang-orang yang hanya baik hubungannya kepada Allah, akan tetapi hubungan terhadap sesama manusia tidak baik. Maka kita harus berhati-hati. Dan Rasulullah juga pernah ketika hendak naik mimbar, itu Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin.
Dan ternyata Rasulullah pun menjelaskan, karena ketika Rasulullah hendak naik mimbar, itu Rasulullah mendengar malaikat Jibril berdoa kepada Allah 3 hal. Yang pertama, malaikat Jibril mendoakan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau terima amal ibadahnya, puasanya, sholatnya orang-orang yang dimintai maaf akan tetapi dia tidak mau memaafkan." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada ancaman juga ternyata bagi orang-orang yang sudah dimintain maaf akan tetapi tidak mau memberikan permaafan kepada orang yang punya salah. Nah, ini juga bahaya hadirin sekalian. Maka yang kedua, Rasulullah SAW juga mendengar malaikat itu juga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau terima amal ibadahnya, puasanya, sholatnya orang-orang yang tidak berbakti kepada suaminya, yang durhaka kepada suaminya." Dan yang ketiga, malaikat berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau terima amal ibadah sholat puasanya orang-orang yang mempunyai dosa kepada kedua orang tuanya." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat berdoa kepada Allah dan Rasulullah yang mengaminkan, maka ini adalah merupakan mbahnya mustajab. Kalau seandainya doa kita yang berdoa kok doanya belum dikabulkan, itu wajar. Karena kita masih banyak dosa, kita masih banyak hal-hal yang belum layak untuk kita dapatkan. Tetapi kalau yang berdoa adalah malaikat dan yang mengaminkan adalah Rasulullah SAW, maka ini sudah mbahnya mustajab. Maka hadirin sekalian, satu saja yang ingin Bapak pertegas adalah tentang birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ada di sini yang nggak punya orang tua, anak-anak sekalian? Ada yang nggak punya orang tua? Lahirnya langsung dari batu gitu, pecah kayak sunggokong? Ya pasti semuanya punya orang tua. Yang nggak ada orang tua itu, nggak ada bapak, nggak ada ibu, adalah Nabi Adam alaihi salam, satu-satunya manusia yang Allah ciptakan langsung melalui proses dari Allah Subhanahu wa taala, murni langsung. Kemudian ada juga Nabi yang tidak punya orang tua, tidak punya bapak saja, tapi punya ibu. Siapa? Ayo, nggak ada yang tahu kan? Bapak kasih tahu. Ya, adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan kalau kita semua ini umum, ya, umum semuanya terlahir pasti punya bapak, pasti punya ibu, ya. Maka kita yang mempunyai bapak dan punya ibu mempunyai kewajiban dan tugas yang sama, yakni untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka dalam bahasa Arab, mengapa menggunakan kata-kata birrul walidain? Birrun artinya adalah berbakti, walidain artinya adalah kedua orang tua. Mengapa pakai birrun? Birrun itu artinya adalah baik. Sementara bahasa Arab itu yang baik nggak cuman birrun, ada hasan, ada khair, dan banyak lagi kata-kata baik. Tetapi mengapa untuk kedua orang tua baiknya itu menggunakan kata birrun? Karena hadirin sekalian, untuk masalah pada orang tua ini memang punya cara yang khusus. Berbuat baik kepada orang tua ini adalah berbuat baik yang khusus. Karena bisa dikatakan orang tua adalah perwakilan dari Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang artinya adalah ridho orang tua, ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, dan murka Allah itu adalah ada pada murka orang tua. Ya, bisa dipahami? Ya, ridallahu fi ridho walidain wa suhtuhu fi suhti walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah, marahnya Allah itu adalah terletak pada murka, marahnya dari orang tua kita. Maka jangan sampai kita buat marah orang tua kita, jangan sampai kita buat orang tua kita menjadi murka terhadap kita, karena orang tua kita adalah bisa dikatakan sebagai perwakilan dari Allah yang ada di dunia ini. Kata-katanya sangat mustajab, maka hati-hatilah dalam berkata kepada kedua orang tua. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti, lisan kita menyakiti orang tua kita. Bahkan dalam Al-Quran pun kita dilarang untuk mengucapkan saja nggak boleh, apalagi mengatakan nggak mau, moh dan lain sebagainya. Maka kita harus hati-hati terhadap kedua orang tua. Kita harus bahagiakan kedua orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Tsumma man ya Rasulullah?" "Tsumma ummuka." Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Kemudian ibumu lagi." Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Tsumma ummuka." Kemudian ibumu lagi, ibumu lagi. 3 kali Rasulullah menyebutkan ibu. Kemudian sahabat pun masih bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah pun menjelaskan, "Tsumma abuka." Kemudian adalah bapakmu, ayahmu, abimu. Maka hadirin sekalian, anak-anakku yang Bapak cintai, maka orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik yang pertama kali adalah ibu kita, 3 kali. Kemudian setelahnya yang keempat adalah baru bapak kita. Jadi yang pertama kali adalah ibu kita dulu, bukan teman baik kita, bukan pacar kita, bukan istri kita, bukan cewek kita, bukan orang lain, tetapi satu, yang pertama adalah ibumu. Ya. Jadi kepada ibu ini khusus 3 kali disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi derajat ibu itu 3 tingkat dibanding ayah. Ada lagunya kan itu kan? Ada yang bisa nyanyi? Ya, kalau bisa nyanyi silahkan diikutin. Ya ibu, engkaulah manusia yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, dan seterusnya. Nyanyi apa ini Pak? Ya maaf, ini di masjid jadi Bapak nggak nyanyi-nyanyi, itu hanya liriknya aja. Ya. Aslinya nggak bisa nyanyi, makanya nggak nyanyi. Ya. Nah, jadi mengapa ibu disebutkan 3 kali baru setelahnya ayah? Karena ibu adalah yang paling berjasa terhadap adanya diri kita, dan 3 hal tersebut yang disebut 3 kali itu karena 3 hal ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Yang pertama, jasa ibu terhadap adanya diri kita adalah yang pertama adalah karena ibu yang telah mengandung kita. Yang kedua, jasa ibu terhadap adanya diri kita adalah yang kedua karena ibu yang telah melahirkan kita.
Dan yang ketiga, adanya diri kita, jasa ibu terhadap adanya diri kita adalah karena ibu yang menyusui kita. Dan tiga-tiganya ini nggak bisa diwakilkan oleh orang lain. Nggak mungkin seandainya ibu ya itu nitip kandungan kepada orang lain, nitip nggak mau melahirkan, akhirnya orang lain yang suruh melahirkan padahal dia yang mengandung, itu nggak masuk logika. Kemudian bapak disebutkan 1 kali, ya ibu 3 kali, bapak disebutkan 1 kali. Apa peran bapak terhadap adanya diri kita? Maka ini saya jelaskan karena anak-anak sudah pada SMA semua. Ini kita bukan cerita yang jorok-jorok, tetapi peran orang tua, bapak terutama terhadap adanya diri kita, yaitu karena bapak yang telah memberikan benih kecambah, yakni ya maksudlah yakni kalau nggak ada bapak juga nggak akan terlahir diri kita. Maka bapak juga ini termasuk yang berjasa terhadap adanya diri kita. Anak-anakku yang saya cintai, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka adanya ibu kita haruslah kita hormati, harus kita muliakan. Walaupun ada waktu itu siswa bapak yang bertanya, "Pak, kenapa yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui itu adalah perempuan? Mengapa tidak laki-laki?" Maka jawab bapak pun gampang. Karena ibu-ibu atau perempuan itu lebih mengedepankan perasaannya ketimbang logikanya. Sementara kaum lelaki yang normal, lelaki yang sewajarnya, itu laki-laki itu selalu mengedepankan logika dulu, baru main perasaannya. Maka pernah ada satu cerita, ini cerita buat refreshing saja, biar nggak terlalu serius, tapi ini ada manfaatnya juga. Jadi pernah seorang ibu itu punya anak yang sedang sakit, ibunya nangis-nangis. Ibunya nangis-nangis, "Ya Allah, kenapa anak saya sakit? Kok bisa panas gini badannya? Kenapa nggak saya saja yang sakit? Kenapa harus anak saya yang sakit?" Ya. Akhirnya ketika bapaknya pulang, lalu bapaknya nanya kepada ibunya, istrinya, ya, "Kenapa kok nangis-nangis ini?" Akhirnya ibunya pun menjawab, "Ini anakmu, Pak, sakit panas. Ya Allah, kasihan sekali, saya nggak tega melihatnya, dia sakit, dia panas, dia demam, ya, dia nggak sembuh-sembuh, udah berapa jam, ya Allah, kenapa nggak saya saja yang sakit?" Akhirnya sang bapak pun langsung mengatakan, "Anak sakit kok malah ditangisin, bawa ke dokter." Wah, akhirnya sang ibu pun baru kepikiran, "Oh iya, bawa ke dokter ya kalau sakit." Akhirnya baru ya berangkatlah sama suaminya untuk pergi ke dokter memeriksakan anaknya. Dan setelah anaknya sembuh, diperiksa di rumah sakit, sudah ketemu sama dokter, ibunya melihat anaknya yang sudah sembuh merasa bahagia, senang. "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya anakku sudah sembuh." Ibunya langsung bisa ketawa-ketawa. Gantian sekarang, ya, bapaknya yang nangis-nangis ketika anaknya sudah sembuh. Wah, ya. Nah, ternyata ditanya sama ibunya, "Pak, anak sakit malah nggak nangis. Ini giliran anaknya sembuh, lah kok malah nangis?" Ya. Akhirnya bapak pun menjelaskan, "Lah gimana nggak nangis? Resepnya kemahalan, bayar ke dokternya mahal betul." Ya. Nah, inilah salah satu contoh, yakni kalau seorang ibu itu lebih mengedepankan perasaannya ketimbang logikanya. Kalau laki-laki lebih mengedepankan logikanya ketimbang perasaannya. Maka bahaya kalau seandainya seorang anak itu dititipkan kepada bapaknya, yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui, itu andainya laki-laki bisa, maka bahaya. Laki-laki itu selalu mengedepan logika dulu baru perasaannya. Maka ketika hamil baru 2 bulan mulai mual-mual, perut nggak nyaman, muntah-muntah terus, ya, tahu udah hamil 2 bulan, maka sang bapak pun akan berpikir secara rasional, logikanya main. Ini
baru hamil 2 bulan sudah ngerepotin saya aja. Wah ya, akhirnya bapak pun berpikir bagaimana caranya supaya cepat hilang itu rasa sakitnya. Ya, ini saya hamil baru 2 bulan udah kayak gini sakitnya, gimana nanti sampai 9 bulan? Wah ini nggak efektif. Akhirnya langsung pergi ke dokter, bukannya periksa sehat apa enggak janinnya, tapi malah minta sama dokter untuk dilahirkan. Ya, dokter, ini saya periksa kandungan saya, gimana caranya saat ini langsung lahir? Wah, baru 2 bulan udah minta lahir. Ya mana bisa ya. Nah, belum lagi nanti kalau seandainya hamil sudah usia 7 bulan, 8 bulan, anak di perut itu sudah mulai aktif, nendang-nendang. Maka kalau seandainya ini dialami oleh seorang bapak, maka berbahaya. Ya, melihat perutnya kok ditendang-tendang sama anak, bapak akan mengatakan dengan logikanya tadi itu, wah ini anak masih di perut sudah durhaka sama orang tua, ya, nendang-nendangin perut bapaknya sendiri, ya. Akhirnya mana tadi kakinya? Mau ditinjuin nanti di perutnya, malah bahaya. Nah, untungnya yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui adalah ibu perempuan. Maka kalau yang hamil itu perempuan indah, ya, enak dilihat, ya. Ketika hamil sebulan, 2 bulan, mual dan lain sebagainya, dia tidak kepikiran untuk menggugurkan, pengen cepet dilahirin, malah merasa bahagia, diceritakan ke orang-orang, alhamdulillah, ya, aku sudah hamil 2 bulan, ya, mohon doanya semoga anakku sehat, ya. Kemudian ketika anaknya nendang-nendang di perut, wah senang betul, luar biasa, ya, dipanggil itu suaminya, pak, sini pak, lihat ini anakmu aktif, ya, nendang-nendang di perut ini, ya. Nah, akhirnya dengan bahagianya dilahirkannya pun, ya, walaupun harus bertaruh dengan nyawa, itu tidak jadi masalah, ya. Maka alhamdulillah kita semua dilahirkan dari rahim seorang ibu. Maka jangan sampailah kita menyakiti hati daripada kedua orang tua kita, terlebih kepada ibu. Ya, ada pertanyaan? Kalau seandainya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau enggak ada ya cukup, karena durasinya sudah hampir 40 menit. Khawatir nanti yang enggak ada kuota, ini sengsara, ini bahaya ini nanti, ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah karena waktunya sudah hampir 40 menit, kita jadi orang itu jangan hanya baik hubungannya kepada Allah saja, tetapi baik juga hubungan kita terhadap sesama manusia. Ya, kita baik ibadah, sholat, puasa, zakat, ibadah kepada Allah, baca Quran, bagus. Tetapi kita jangan sampai mengabaikan hubungan baik kita kepada sesama manusia, terutama adalah kedua orang tua kita. Karena sekali lagi, ridallahu fi ridho walidain, ridho Allah adalah ada pada ridho orang tua kita. Wa suhtuhu fi suhti walidain, dan murka Allah Subhanahu wa taala ada pada murka kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kita sakiti hati orang tua kita, karena kata-kata dari orang tua itu sangatlah mustajab, kata-katanya itu sangat manjur. Maka jagalah, jangan sampai orang tua kita mengucapkan dari lisannya kata-kata yang tidak baik terhadap kita. Jangan sampai kita dikutuk menjadi sebuah batu. Jangan sampai kita dikutuk menjadi sebuah pohon. Jangan sampai kita dikutuk sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat. Karena pernah juga ada orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah, Allahu Akbar, sholat sunnah, dipanggil sama mamanya, ya fulan. Dia bingung, sedang sholat sunnah, dia mau jawab lagi sholat, nggak dijawab, dipanggil. Hukum menjawab panggilan orang tua adalah wajib. Akhirnya dia ambil kesimpulan, ya, saya akan menghadap orang tua saya yang manggil saya setelah selesai sholat. Akhirnya apa hadirin sekalian? Ya, karena terlambatnya anak yang dipanggil sama orang tuanya nggak cepat menghadap,
enggak cepat menjawab, dia mementingkan ibadah yang sunnah sementara mengabaikan yang wajib panggilan dari orang tua, akhirnya keburu ibunya tadi itu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat doa yang tidak baik, sampai ibunya mengatakan, anak kurang ajar ya, dipanggil sama orang tua bukannya menjawab ya, saya doakan kamu nanti susah hidupnya nanti di dunia. Akhirnya hadirin sekalian, singkat cerita, sang anak tersebut kontan langsung diberikan kesengsaraan, yakni dia tertuduh melakukan perbuatan zina. Akhirnya masyarakat yang ada di sekitar tersebut semua berdemo, semua ngamuk ya. Akhirnya sang anak tersebut dihakimi secara massal karena tertuduh yakni menzinahi anak dari kampung seberang. Akhirnya setelah anak tersebut sudah babak belur, sudah berdarah-darah ya, sudah berdarah-darah, akhirnya terungkap ternyata yang menzinahi anak kampung seberang tersebut bukan anak ini ya. Ternyata salah sasaran. Tetapi apa hikmahnya? Dia tetap kena amukan massa, dia tetap babak belur ya. Itu karena apa? Salah satunya adalah karena mengabaikan panggilan dari ibunya. Ibunya sudah panggil-panggil dia nggak mau jawab ya. Maka kita harus bisa memikirkan yang mana yang lebih wajib di antara yang wajib ya. Kalau kita ibadah sholat sunnah ya, kemudian ibu kita memanggil, panggilan dari orang tua adalah wajib, maka sebaiknya kita ya nggak ada salahnya kita batalkan dulu yang sunnah, kita langsung menghadap kepada ibu, atau kalau seandainya jarak kita dekat dengan ibu, maka kita keraskan bacaan sholat kita sehingga ibu kita tahu kalau kita sedang melaksanakan sholat. Sudah 42 menit lebih lagi waktunya, habis lagi kuotanya ya, kasihan ya. Udah cukup dulu karena waktunya sudah kelamaan, khawatirnya nggak nyukup kuotanya. Bapak doakan semoga anak-anak sekalian menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak sekalian berbakti kepada orang tuanya, terlebih kepada ibunya ya, walaupun orang tuanya itu tidak seagama dengan dirinya, tetapi Allah tetap memerintahkan untuk berbuat baik ya, berbakti kepada kedua orang tua selama tidak menyimpang dalam ajaran Islam, selama tidak menyuruh untuk keluar dari agama Islam, maka kita tetap yakni berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan semoga anak-anak sekalian diberikan kesehatan, sehat walafiat, dijauhkan dari yang namanya virus apa tadi namanya ya, COVID-19 bahasa kerennya ya. Kalau bahasa biasanya adalah corona ya, corona bukan kolorna ya, virus corona. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus-virus tersebut, dan mudah-mudahan juga ya cepat berlalulah pandemi ini sehingga kita bisa bertatap muka di kelas ya, amin ya rabbal alamin ya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.